Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara luring pada siang hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan memperoleh ilmu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing disilahkan. Cukup? Baik, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Agnia Safira, hadir ya. Farah Fadila, hadir. Sekarna Wangulan, hadir ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Selanjutnya Ibu akan bertanya tentang kabar kalian ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya berarti. Masih tetap semangat ya untuk melakukan pembelajaran secara luring hari ini? Masih dong, harus tetap semangat. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Ya, silakan Mbak Agnia. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Oh ya, apakah ada yang masih ingat tentang struktur apa saja teks negosiasi? Ya, silakan Mbak Sekar. Ya, tepat sekali. 100 untuk Mbak Sekar ya. Struktur teks negosiasi itu terdiri atas 5. Yang pertama, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kalau kebahasaan teks negosiasi, itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Mbak Farah. Ya, tepat sekali. Kebahasaan teks negosiasi itu ada 2. Yang pertama, berisi pasangan tuturan. Dan yang kedua, bahasa yang santun. Baik, setelah kita mengulas materi pada pembelajaran minggu kemarin, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi yang masih sama, yaitu yang ada kaitannya dengan teks negosiasi. Materi pada siang hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Ibu ingin bertanya, mengapa sih kita harus belajar tentang materi langkah-langkah menyusun teks negosiasi? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan Mbak Farah. Ya, tepat sekali. Kita perlu belajar materi langkah-langkah menyusun teks negosiasi karena materi tersebut terdapat pada kompetensi dasar 4.11. Menurut Mbak Farah itu penting karena itu sebagai cara agar kita mengetahui cara bernegosiasi yang baik dan benar seperti apa. Selain itu, supaya kita bisa bernegosiasi dengan santun sehingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu ya jawaban dari Mbak Farah. Jawaban dari Mbak Farah itu tepat sekali. 100 untuk Mbak Farah. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Itu terdiri atas 2. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Student-Centered Learning, peserta didik dapat merancang teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. 2. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Student-Centered Learning, peserta didik dapat menyusun kembali teks negosiasi berdasarkan kerangka yang telah dibuat dengan memerhatikan isi, struktur,
dan kebahasaan. Nah, selanjutnya, apa sih kira-kira manfaat yang kita peroleh pada pembelajaran kita hari ini? Tentunya manfaatnya sangat banyak. Ibu akan sebutkan ya 2 manfaat dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama itu agar kita mengetahui cara menyusun teks negosiasi yang baik dan benar. 2, untuk mengetahui cara bernegosiasi yang santun sehingga kita dapat mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, itu tujuan dan manfaat pembelajaran kita pada siang hari ini. Materi pada siang hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Nah, materi tersebut terdapat pada kompetensi dasar keterampilan yaitu KD 4.11. Ibu akan menyampaikan KKM pada pertemuan siang hari ini itu yang harus kalian capai adalah 75. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan mekanisme pembelajaran pada langkah-langkah yang akan kita lakukan pada kegiatan inti nanti. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian tentang materi langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Ibu meminta kepada kalian untuk menyimak materi yang Ibu terangkan dengan baik. Silakan kalian catat poin-poin penting terkait materi yang disampaikan oleh Ibu. Selanjutnya, setelah Ibu menerangkan materi, kalian bisa bertanya, apakah masih ada yang belum kalian pahami terkait materi yang disampaikan oleh Ibu. Setelah itu, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Nah, kelompok tersebut akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, kelompok yang pertama itu Mbak Agnia dan Mbak Sekar. Yang kedua itu Mbak Farah ya. Setelah pembagian kelompok dibentuk, tiap perwakilan kelompok itu akan maju di depan kelas untuk mengambil undian yang dikocok oleh Ibu. Nanti, tiap perwakilan kelompok tersebut mengambil undian tersebut. 1 ya undiannya. Nah, undian tersebut itu berisi beberapa topik teks negosiasi. Nanti kalian buka ya, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan topik teks negosiasi, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian yang akan dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan dan Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oh ya, kalian bisa bertanya terkait LKPD-nya jika masih ada yang belum dipahamkan. Setelah mengerjakan LKPD tersebut, Ibu akan meminta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil LKPD yang kalian kerjakan tersebut. Untuk kelompok lain bisa menanggapi presentasi dari kelompok yang presentasi. Setelah itu, setelah semuanya presentasi, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini secara bersama-sama. Nah, seperti itu mekanisme pembelajaran di langkah-langkah kegiatan inti. Selanjutnya, kita akan masuk ke kegiatan inti. Baik, sebelum memasuki kegiatan inti, silakan siapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan simak baik-baik materi yang Ibu terangkan kepada kalian. Apakah sudah? Baik, kalau sudah, Ibu akan menerangkan materi langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Langkah-langkah menyusun teks negosiasi itu terdiri atas 7. Yang pertama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Nah, pada langkah pertama ini, kita sebelum membuat teks negosiasi, kita harus menentukan terlebih dahulu topik yang akan kita angkat dalam teks negosiasi tersebut. Nah, topik teks negosiasi itu ada banyak sekali. Bisa beberapa
Ada banyak sekali, contohnya topik harga barang, negosiasi gaji, memilih studi wisata, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Nah, pada langkah kedua ini, kalian harus menentukan siapa saja yang harus terlibat dalam kegiatan negosiasi tersebut. Dapat melakukan kegiatan negosiasi seperti siswa dan guru, karyawan dan pimpinan, penjual dan pembeli, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu menentukan konflik. Dalam kegiatan negosiasi, tentunya wajar jika terdapat konflik atau perbedaan antara kedua belah pihak. Konflik-konflik tersebut dapat berupa perbedaan asumsi harga barang, perbedaan besaran gaji, perbedaan tempat studi wisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menentukan solusi dalam penawaran. Nah, pada langkah ketiga kan kita sudah menentukan konflik. Tentunya kita harus menentukan solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Solusi tersebut harus berkaitan dengan konflik yang kita buat. Ibu akan memberikan contoh apa saja solusi dalam kegiatan negosiasi. Nah, solusi tersebut bisa berupa harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, lalu pemilihan tempat studi wisata yang disepakati antara siswa dan guru, besaran gaji yang disepakati antara karyawan dan pimpinan, dan lain sebagainya. Yang kelima, menentukan model kesepakatan. Setelah kita menentukan solusi dalam penawaran, kita harus menentukan model kesepakatan dalam kegiatan negosiasi tersebut. Tentunya, dalam menentukan model kesepakatan harus berkaitan erat dengan solusi pada langkah keempat ini. Nah, model kesepakatan apa saja dalam kegiatan negosiasi? Ada banyak sekali model kesepakatan, di antaranya bisa transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, melaksanakan studi wisata sesuai dengan tempat yang dipilih dan disepakati bersama, terjadinya pembayaran gaji sesuai kesepakatan antara karyawan dan pimpinan. Yang keenam, mulai menyusun teks negosiasi. Nah, pada langkah keenam ini, setelah kita melakukan kelima langkah sebelumnya, kita dapat menemukan kerangka teks negosiasi. Nah, kerangka yang kita temukan, selanjutnya kita harus mengembangkan kerangka teks negosiasi tersebut sesuai dengan struktur teks negosiasi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu langkah ketujuh, yaitu menyunting teks negosiasi. Nah, pada langkah ketujuh ini, kalian harus meneliti kembali apakah teks negosiasi tersebut sudah ideal. Teks negosiasi tersebut dapat dikatakan ideal jika kalimat yang digunakan efektif, kata bakunya, lalu bahasa yang digunakan apakah sudah santun atau belum. Kalian harus meneliti teks negosiasi tersebut secara detail dan saksama. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang materi langkah-langkah menyusun teks negosiasi.
Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang Ibu terangkan tadi? Silahkan, jika ada yang masih dibingungkan, bisa bertanya kepada Ibu. Oh iya, ada yang ingin bertanya ya? Ya, silakan Mbak Agnia. Baik, Ibu ulang ya pertanyaannya dari Mbak Agnia. Mbak Agnia bertanya tentang langkah kedua dalam menyusun teks negosiasi. Mbak Agnia bertanya tentang langkah pertama, yaitu menentukan topik. Pertanyaannya yaitu, selain topik yang Ibu sebutkan tadi, yaitu harga barang, negosiasi gaji, memilih tempat studi wisata, apakah ada topik lain? Ya, Pak, tentunya ada topik lain. Topik tersebut bisa berupa memilih tempat untuk berkemah, lalu besaran memilih tempat untuk berkemah, lalu besaran iuran anggota koperasi dan sebagainya. Itu ya bisa dipakai topik teks negosiasi. Itu ya bisa dipakai untuk membuat topik teks negosiasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, sesuai kesepakatan di awal ya, Ibu telah menyampaikan. Setelah Ibu menerangkan, kan sudah dibagi ya kelompoknya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu Mbak Agnia dan Mbak Sekar. Kalau kelompok 2 itu Mbak Farah. Nah, selanjutnya silahkan tiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil undian berisi beberapa topik teks negosiasi. Baik, Ibu akan mengambil gelas kocokan yang berisi beberapa topik teks negosiasi. Ini ya gelas kocokannya, bisa dilihat. Ya, silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju ke depan perwakilannya ya untuk mengambil undian di gelas kocokan ini. Sudah ya? Silakan. Mbak Agnia dari kelompok 1 mendapatkan topik apa? Ya, topik harga barang ya. Kalau Mbak Farah dari kelompok 2, ya topik negosiasi gaji ya. Sudah ya berarti. Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok oleh kalian. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Sudah ya. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD-nya? Ya, silakan Mbak Farah. Ingin bertanya apa? Oh, itu. Ingin bertanya, oh itu, durasi pengerjaan waktunya ya. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farah tentang durasi waktu pengerjaannya itu 15 menit. Sudah menjawab ya, Mbak Farah? Sudah ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait LKPD-nya? Kalau tidak ada, silahkan kalian kerjakan dengan teman sekelompok kalian. Ya, 15 menit waktu pengerjaannya. Apabila ada yang masih dibingungkan terkait LKPD-nya, silakan bertanya kepada Ibu. Waktu pengerjaannya mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Ya, sudah ya. Sudah 15 menit. Kalau begitu, Ibu meminta salah satu dari kelompok untuk maju ke depan melakukan presentasi ya tentang hasil diskusi dan hasil LKPD yang kalian kerjakan tadi. Ya, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 2 bisa menanggapi ya hasil diskusi dari kelompok 1 setelah presentasi selesai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ya, terima kasih kelompok 1 yang telah presentasi ya. Baik, Ibu akan membahas jawaban dari kelompok 1. Nah, pada LKPD yang kalian kerjakan tadi adalah soalnya itu terdiri atas 3. Soal pertama, buatlah kerangka teks negosiasi berdasarkan topik yang kelompok Anda dapat dengan struktur yang telah Anda pelajari. Nah, kelompok 1 tadi mendapat topik harga barang. Jawaban nomor 1 dari kelompok 1 yaitu teks negosiasinya sudah lengkap. Dilihat dari struktur dan kerangkanya. Nah, Ibu bacakan ya. Struktur teks negosiasi, bagian orientasi, kerangka, penjual. Mari sini Kak, lihat-lihat dulu. Di sini murah-murah. Silakan mau cari apa? Struktur pengajuan, kerangka, pembeli, ada handphone Lenovo tipe S939 tidak? Penjual, ada Kak. Pembeli, berapa harganya? Penjual, 2,9 juta Kak. Struktur penawaran, pembeli, wah kok mahal sekali. Di internet saya lihat harganya 2,5 juta. Penjual, harga segitu saya nggak bisa balik modal Kak. Pembeli, turunkan lagi apakah boleh ya? 2,5 bagaimana? Penjual, belum boleh Kak. Tipe ini baru keluar 2.850.000. Bagaimana? Pembeli, wah cuma turun 50. 2.700.000 bagaimana Mbak? Penjual, waduh masih rugi Kak. Begini saja Kak, 2.750.000 itu sudah murah Kak. Kemudian struktur persetujuan pembeli. Tapi gratis lapisan anti gores ya. Penjual, ya boleh Kak. Jadinya 2.750.000 gratis anti gores. Pembeli, baik ini uangnya. Penjual, ini barangnya Kak, silakan diperiksa terlebih dahulu. Garansi toko 3 bulan ya Kak. Penutup. Struktur penutup. Pembeli, ya terima kasih ya. Penjual, sama-sama, silakan datang lagi. Selanjutnya soal nomor 2. Kembangkan dan susunlah kerangka teks negosiasi yang telah Anda buat menjadi sebuah teks negosiasi yang baik dan lengkap. Nah, jawaban dari kelompok 1 itu yaitu judulnya adalah pembelian HP. Penjual, mari sih. Jawaban nomor 2 ini kelompok 1 sudah mengembangkan kerangka yang telah dibuat tadi. Jadi teks negosiasinya adalah Ibu bacakan ya. Pembelian HP. Penjual, mari sini Kak, lihat-lihat dulu. Di sini murah-murah. Silakan mau cari apa? Pembeli, ada handphone Lenovo tipe S939 tidak Kak? Penjual, ada Kak. Pembeli, berapa harganya? Penjual, 2,9 juta Kak. Pembeli, wah kok mahal sekali. Di internet saya lihat harganya 2,5 juta. Penjual, harga segitu saya tidak bisa balik modal Kak. Pembeli, diturunkan lagi apakah boleh ya? 2,5 bagaimana? Penjual, belum boleh Kak, tipe ini baru keluar. 2.850.000 bagaimana ya? Pembeli, wah cuma turun 50 ya Kak. 2.700.000 bagaimana Kak? Penjual, waduh masih rugi Kak. Kalau begitu, begini saja Kak. 2.750.000 itu sudah murah loh Kak. Pembeli, tapi gratis lapisan anti gores ya. Penjual, ya boleh lah Kak.
2.750.000 gratis anti gores pembeli. Baik, ini uangnya ya. Penjual, ini barangnya Kak, silahkan diperiksa terlebih dahulu. Garansi toko 3 bulan ya Kak. Pembeli, ya terima kasih ya. Penjual, sama-sama, silahkan datang lagi. Lalu, nomor 3, soalnya adalah presentasikanlah hasil diskusi kelompok Anda di depan kelas. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikannya ya. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD yang telah kelompok 1 kerjakan. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi tentang hasil diskusi dan jawaban dari kelompok 1? Ya, silakan. Mbak Farah. Ya, Ibu ulang ya. Tanggapan dari kelompok 2 itu adalah, menurut Mbak Farah, tanggapan dari kelompok 2 itu adalah, menurut Mbak Farah, presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 sudah baik. Lalu jawaban-jawabannya itu sudah tepat, dilihat dari struktur, kerangkanya, kebahasaannya. Kemudian dilihat dari skill langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Dari kelompok 1 itu sudah menerapkan langkah-langkah menyusun teks negosiasi dengan baik dan benar. Jadi bisa dikatakan teks negosiasi yang telah dibuat oleh kelompok 1 termasuk teks negosiasi yang ideal. Baik, kalau begitu, selanjutnya dari kelompok 2, silahkan maju untuk presentasi di depan kelas. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk melakukan presentasi. Sementara itu, kelompok 1 mendengarkan presentasi dengan baik dan bisa menanggapi presentasi dari kelompok 2. Sudah ya presentasi dari kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ingin menanggapi terkait presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2? Ya, silakan Mbak Agnia. Baik, Ibu ulang ya tanggapan dari kelompok 1 terkait presentasi dari kelompok 2. Menurut kelompok 1, presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 itu sudah baik dan benar. Untuk jawabannya itu masih ada yang belum sesuai dengan langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Menurut Mbak Agnia itu di bagian langkah nomor 7, yaitu menyunting teks negosiasi. Kelompok 2 belum melakukan penyuntingan terhadap teks negosiasi yang telah dibuat, karena menurut kelompok 1 masih terdapat ditemukannya bahasa yang kurang santun dan kalimat yang belum efektif. Seperti itu ya Mbak Agnia terkait tanggapannya. Ya, baik, sudah semua ya presentasi dari tiap-tiap kelompok. Kalau begitu, kita akan membuat simpulan secara bersama-sama terkait pembelajaran pada siang hari ini secara bersama-sama. Apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, silakan Mbak Sekar. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Mbak Sekar yang telah bersedia untuk menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Menurut Mbak Sekar, langkah-langkah menyusun teks negosiasi itu terdiri atas 7. Yang pertama, menentukan topik, menentukan pihak-pihak yang berkaitan, menentukan konflik, menentukan solusi dalam penawaran,
mulai menentukan model kesepakatan, mulai menyusun teks negosiasi, menyunting teks negosiasi. Kemudian, menurut Mbak Sekar, langkah-langkah menyusun teks negosiasi perlu dilakukan karena menurut Mbak Sekar itu merupakan hal yang penting dan dapat dijadikan tolak ukur teks negosiasi yang ideal. Baik, terima kasih atas simpulan dari Mas Sekar ya. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, langkah-langkah menyusun teks negosiasi itu terdiri atas 7. Yang pertama, menentukan topik. Pada langkah pertama ini, kita harus menentukan topik untuk membuat teks negosiasi. Topik tersebut bisa berupa harga barang, negosiasi gaji, dan lain-lain. Langkah kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Pada langkah kedua ini, kita harus menentukan siapa saja yang harus terlibat dalam kegiatan negosiasi tersebut. Pihak-pihak tersebut bisa siswa dan guru, karyawan dan pimpinan, dan lain-lain. Langkah ketiga, menentukan konflik. Dalam kegiatan negosiasi tentunya wajar ada konflik atau perbedaan kedua belah pihak. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Nah, dalam langkah keempat ini harus berkaitan di langkah sebelumnya yaitu konflik. Solusi harus ada untuk menyelesaikan konflik dalam kegiatan negosiasi tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan model kesepakatan. Pada langkah kelima ini, kita harus menentukan model kesepakatan dan harus berkaitan dengan solusi di langkah keempat sebelumnya. Model kesepakatan apa saja sih yang dapat kita lakukan? Ibu memberi contoh bahwa model kesepakatan bisa berupa transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, melakukan studi wisata sesuai kesepakatan yang telah dilakukan oleh siswa dan guru, dan lain-lain. Langkah keenam yaitu mulai menyusun teks negosiasi. Pada langkah keenam ini, tentunya kalian sudah menemukan kerangka teks negosiasi. Nah, kerangka teks negosiasi itu berasal dari 5 langkah yang telah kalian lakukan sebelumnya. Setelah menemukan kerangka, kalian harus mengembangkan kerangka teks negosiasi tersebut menjadi teks negosiasi yang ideal. Dan langkah terakhir yaitu langkah ketujuh, menyunting teks negosiasi. Setelah kalian membuat teks negosiasi, tentunya kalian harus meneliti kembali apakah teks negosiasi tersebut sudah ideal atau belum. Teks negosiasi tersebut dapat dikatakan ideal jika sudah berisi pasangan tuturan, menggunakan bahasa yang santun, kalimat yang efektif, menggunakan kata baku, dan lain-lain. Setelah menyelesaikan ketujuh langkah-langkah menyusun teks negosiasi, dapat dikatakan jika kita melakukan langkah-langkah menyusun teks negosiasi sesuai urutan dan benar, maka dapat dikatakan bahwa teks negosiasi tersebut ideal. Nah, itu simpulan dari Ibu tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum memasuki kegiatan penutup, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita pada siang hari ini? Silakan. Baik, kalau tidak ada, apakah dari kalian ada yang merasa kesulitan tentang materi langkah-langkah menyusun teks negosiasi? Kalau ada, silahkan angkat tangan.
Baik, silakan Mbak Agnia. Baik, Ibu ulang ya. Kesulitan yang Mbak Agnia rasakan selama materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Menurut Mbak Agnia, kesulitannya itu di langkah ketujuh, yaitu menyunting teks negosiasi. Mbak Agnia kesulitan untuk menentukan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kemudian, Mbak Agnia juga kesulitan dalam menentukan apakah kata tersebut baku ataupun tidak baku. Seperti itu ya Mbak Agnia. Ya, baik, Ibu akan memberikan solusi terkait kesulitan yang dialami oleh Mbak Agnia. Nah, solusi untuk kesulitan yang Mbak Agnia rasakan itu Mbak Agnia bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5. Selanjutnya, untuk kalimat efektif, Mbak Agnia bisa membuka kembali catatan tentang pembelajaran yang berkaitan dengan kalimat efektif. Seperti itu ya Mbak Agnia, solusi yang bisa Ibu berikan. Apakah sudah terjawab? Baik, kalau sudah terjawab, selanjutnya apakah ada yang ingin menyampaikan kesulitan terkait materi pembelajaran kita pada siang hari ini? Baik, kalau tidak ada, kita akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Evaluasi dari Ibu itu ya, masih ada kesalahan dari kelompok 2 terkait langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Dari kelompok 2 itu pada langkah ke-7 belum melakukan secara benar. Itu evaluasi dari Ibu. Apakah dari kalian ada yang ingin mengevaluasi pada pembelajaran siang hari ini? Silakan. Ya, silakan Mbak Farah. Ya, Ibu ulang ya evaluasi dari Mbak Farah. Menurut Mbak Farah, evaluasi pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu cukup menyenangkan, tetapi masih ada yang belum dipahami tentang langkah-langkah menyusun teks negosiasi, yaitu di langkah ke-7. Karena belum menyimak pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian secara individu ya. Penugasannya itu berupa membaca materi berikutnya di rumah kalian masing-masing, dan Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara individu. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas secara individu dan dikumpulkan minggu depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan yang diberikan oleh Ibu? Baik, kalau tidak ada, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Disilahkan. Cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingatkan kembali, patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah ya. Jangan lupa memakai masker dan jaga jarak. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.